Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Pak Gade. Gimana kabarnya hari ini jenengan? Alhamdulillah, terima kasih sehat. Sehat semuanya Pak, Al- keluarga sih. Alhamdulillah saya selalu jenengan dan keluarga juga nggih. Baik, monggo lho Pak nggih kita santai aja. Kalau mau minum monggo sambil minum tidak apa-apa Pak nggih. Kita relaks aja gitu. Ya, Ini kebetulan ada siang ini dalam kebetulan ada minum juga ini di samping saya. monggo monggo diminum dulu monggo silakan minum dulu Pak. Tidak apa-apa silakan minum dulu. Gak sama malu-malu saya juga mau minum Pak. Nggih. Nah, udah sekun ya Pak nggih. Ya, sudah Pak. Iya, ya. Nah, baik. Ada apa nih Pak siang-siang ini? Ada yang bisa saya bantu ini? Baik, yang pertama terima kasih loh Pak Gade ini sudah meluangkan waktunya Ya. untuk kita ngobrol siang hari ini. Hmm, Eh, Gini Pak Gade, jadi Gimana Pak? beberapa kali saya mengajar itu di kelas 11 TKR ya, kelas otomotif itu ada-ada aja itu anak itu. Jadi ketika saya masuk itu anak-anak itu ada beberapa yang masih belum di kelas gitu. Eh, ada yang masih di kantin, baru 10 menit kemudian mereka baru datang ke kelas. Padahal Hmm, saya sudah datang di situ 10 menit sebelumnya. Terus hmm, ketika pembelajaran sudah berlangsung begitu ya, mereka sudah ke kelas, itu ada aja anak itu yang apa namanya izin ke kamar mandi lah, izin ke dan ternyata setelah saya amati beberapa kali gitu, itu ya. izinnya sih ke kamar mandi, tapi ternyata enggak. Hmm, Ada yang ke kantin juga eh, cari minuman gitu dan lain sebagainya. eh, Dan hmm. setelah Eh, saya tanya dengan guru yang lain itu ya. ternyata saya nggak sendirian. Ternyata guru yang Hmm, lain juga memberikan testimoni yang sama terhadap kelas tersebut. hmm. Berarti itu dalam satu kelas nih Pak nggih? Satu anak atau beberapa anak Pak nggih? Beberapa anak, tidak hanya Beberapa anak satu ya anak. memang beberapa anak memang karakternya ya dia datang terlambat, kemudian izinnya ke kamar mandi atau malah sengaja datang terlambat nggih. Ternyata untuk minum. Itu nggih Bapak lihat sendiri nggih anak-anaknya nggih. Iya, betul sekali Pak. Wah, nggih ternyata nggih luar biasa nggih anak-anak ya. Namanya anak nggih Pak nggih. Nah, nah, Iya, ini saya mau tanya nih Pak. Ini saya mau tanya nih Pak ke Pak Taufik nih. iya, Ya. Tadi kan Bapak sudah menceritakan masalahnya nggih bahwa anak itu kan datang terlambat ke kelasnya dengan berbagai alasan, ke kamar mandi lah, atau mungkin mampir melipir ke kantin ya, ternyata beli iya, jajan. Dan itu ternyata tidak cuma satu dua guru saja nggih yang melihatnya dan Dina juga mengetahuinya. Itu nggih Pak iya, nggih. iya. Nah, ini saya mau tanya, harapan jenengan nih setelah kita ini ngobrol-ngobrol, ini apa sih Pak buat anak-anak Bapak ini ke depannya? Ya, harapan saya itu ketika saya mengajar di kelas gitu ya, anak-anak itu Mm-mm. antusias begitu, Pak. Antusias. Jadi ya yang seperti itu yang izin ke belakang itu ya mungkin 3 sampai 4 anak ya, Pak. Eh, Iya. Kalau harapan saya terhadap siswa yang lain itu ya dan semuanya itu mereka itu antusias gitu loh dalam dalam pembelajaran yang saya lakukan. Pinginnya begitu. Hmm. Mereka antusias sehingga setelah mereka itu Mm-mm. antusias mereka dapat menyerap materi yang saya sampaikan itu dengan baik. Nah ini Hmm. antusias saja belum, bagaimana mau menerima materi dengan baik? Gitu Betul Pak, sekali ya. kondisi Ya. yang saya inginkan sebenarnya. Oh gitu nggih. Berarti jenengan itu meminta anak itu antusias nggih. Ketika Iya, Bapak masuk ke kelas, anak itu sudah menanti Bapak dengan riang gembira, rasa ingin tahu iya, nggih, iya, kan ingin bertemu nggih. iya, Betul sekali ini. Ini kelihatan dari wajah jenengan itu ramah nggih, suka senyum seperti itu. iya. Nah, nah ini Sal, ini kan berarti ada kaitannya nih Pak nggih dengan mata pelajaran jenengan nih Pak nggih, ya matematika nggih Pak nggih. Iya, saya matematika Pak. Nah,
matematika ini. Nah, saya mau tanya nih Pak, kok anak-anak ya pernah nggak Bapak berpikir ini sampai anak tidak antusias ke mata pelajaran Bapak itu kenapa? Mungkin menjadi rahasia umum, Pak, ya. Yang pertama, Mhm. dia mapel matematika itu sendiri, mata pelajarannya. Itu kan, kebanyakan nggak disukai gitu ya. Eee, itu yang pertama, terus kemudian kalau saya mengevaluasi diri saya sendiri, bisa jadi Mhm. mungkin ya ini, Pak, apa ya, mengajar saya yang kurang bervariasi bisa jadi. Begitu Monoton bisa ya. jadi. Jadi, ya seringnya saya di kelas itu, eee, Ya. bagaimana, hanya menjelas urut-urutannya itu ya, menjelaskan, ini kasih contoh soal, saya jelaskan, terus siswa kasih soal gitu. Eee, Mhm. sebagian besar pembelajaran saya lakukan dengan seperti itu. Jelaskan Nah, materinya, terus mhm. kemudian kasih contoh soal, terus anak-anak kasih soal untuk latihan mengerjakan. Sebagian besar seperti Mhm. itu, ya walaupun kadang ada sih, pembelajaran saya yang saya buat, semenarik mungkin itu, tapi itu kecil prosentasenya. Jadi sebagian besar pembelajaran Mhm. saya, pertemuan itu, ya itu, seperti itu, Mhm. monoton Kak, Seperti kira-kira. itu nggih. Nah, saya Iya mau tanya nih Pak, nggih. Nah ini masalah apa, pembelajaran nggih Pak nggih. Berarti jenengan sudah bagus sekali nggih Pak nggih, sudah bisa melaksanakan evaluasi diri bahwa ternyata ada yang kurang pas nggih, yang perlu diperbaiki dalam topik nggih. Nah, yang ingin mau tanyakan, itu kan tadi hambatan jenengan nih Pak nggih, bahwa hambatan jenengan itu ternyata jenengan mengajar itu kurang menarik buat anak, sehingga antusiasme anak untuk mengikuti jam jenengan itu kan masih rendah, seperti itu nggih. Nah, iya ini jenengan bisa mengusulkan pakai teknik atau metode pembelajaran yang seperti apa yang sekiranya membuat anak-anak itu tertarik, Pak? Yang kita kan ngomongnya kan masalah anak-anak nih, Pak, nih. Nah iya. ini, ada nggak ya pernah Anda terpikirkan gitu? Ya sebenarnya teori-teori sih banyak ya Pak, teori-teori banyak. Mhm. Mmm, ada pembelajaran yang kooperatif, yang berkelompok, terus kemudian, eee, mungkin bisa menyisipkan game di dalam pembelajaran, mungkin itu menarik bagi bagi murid ya. Tapi Mhm. kendalanya ya Apa susah sih teh kendalanya? mengaplikasikan yang seperti itu kan Mhm. butuh butuh pemikiran yang keras gitu untuk ya buat game misalkan, pakai apa itu Quizizz misalkan begitu ya. Tapi kan itu kan Mmm. butuh usaha yang keras, terus saya juga kurang terampil juga sih misalkan mau buat game gitu. Eee, itu yang saya rasakan jadi sebenarnya teori banyak, tapi kan saya harus belajar lagi hal itu. Bisa lagi nggih. Nah, ini kalau masalah apa, metode jenengan nih untuk supaya anak menarik tadi dengan cara membuat game yang memakai kuisis gitu nggih. Misalkan Nah, begitu ya. ini saya mau tanya nih, ini sebenarnya jenengan juga kreatif loh, Pak, nggih. Mengatasi anak yang dalam artian untuk antusiasmenya, minatnya mereka belajar matematika masih rendah nih ya, itu dengan game. Nah, kalau selain kuisis yang mungkin bisa diterapkan langsung ke lapangan, gimana Pak, yang buat anak menarik nih, Pak? Ada nggak, Pak, selain kuisis? Kan kuis kan pakainya HP nih, Pak. Ada nggak yang sekira-kiranya yang mungkin tanpa menggunakan HP sehingga anak-anak bisa, "Wah tertarik, oh ini matematika tuh menyenangkan bukan?" Nah kayak gitu loh, Pak. Iya ya. Pernah nggak sih kepikiran itu? Gimana, Pak? Ya tergantung materinya Pak ya, materi, Mmm. yang diajarkan. Sebenarnya bisa sih, Mhm. eee, di materi sebentar lagi nih sebenarnya, materi tentang Mhm. trigonometri. Materi trigonometri itu saya bisa ajak mereka ke luar
kelas begitu, terus kemudian kita gunakan klinometer, kalau di matematika ada klinometer untuk mengukur sudut itu ya. Oh, sudut Mungkin itu. praktek praktek di luar kelas mungkin menarik Pak ya. Iya, betul juga tuh, Pak. Iya. Iya. Nah, itu Pak malah jangan apa bagus sekali ya. Selain kuisis ternyata juga menggunakan apa ngajak anak nggih untuk belajar matematika secara langsung di luar kelas nggih. Itu kan juga salah satu apa kekuatan jenengan nggih dalam pembelajaran. Nah, ini kapan nih Pak rencana nih Pak? Kira jenengan mau menerapkan yang kegiatan tadi Pak, seperti tadi nggih untuk mengajak anak keluar belajar matematika, menggunakan ukur trigonometri itu kapan nih Pak kira-kira? Ini kan sebentar lagi PTS Pak ya di sekolah saya. Nah Ya. kebetulan materi setelah PTS itu ya trigonometri itu kira-kira ya sekitar 3 minggu lagi lah setelah PTS itu Pak. Ini di bulan puasa nantinya. Hmm. Iya. Setelah bulan puasa nggih. Setelah bulan, bukan Baik. di pas waktu puasa. Oke, waktu puasanya. Oh ya, mohon maaf nggih. Pas waktu Iya. puasa. Nah, saya mau tanya ini Pak. Ketika jenengan tadi ngajak anak-anak nggih untuk keluar belajar trigonometri, kita ambil contoh trigonometri nih Pak. Ya, Iya. bisa mengetahui bagaimana caranya Bapak itu mengetahui nih bahwa anak itu memahami trigonometri sehingga minat belajar mereka tuh tumbuh Pak. Bagaimana tuh Pak caranya jenengan tuh? Ya dengan melihat seberapa sekali lagi ya seperti yang saya sampaikan di depan antusias. Jadi mereka antusias tidak mengikuti pembelajaran itu parameternya. Jadi kalau mereka sudah antusias mereka berpartisipasi aktif ya. Dalam kata lain antusias itu mereka berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Tidak ada lagi yang yaitu tadi izin ke belakang di dalam pembelajaran ternyata ke kantin dan seterusnya. Jadi mereka berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. Saya kira itu yang jadi parameter keberhasilan. Berarti dari segi antusiasme mereka dalam mengikuti pembelajaran jenengan, terus dari apa kehadiran mereka nggih Pak nggih, Iya, itu betul. ukur jenengan dalam keberhasilan Pak Taufik untuk menjalankan jenengan mengenai pembelajaran yang menarik minat belajar siswa nggih. Yang salah satu contohnya di trigonometri nggih Pak nggih. Iya. Nggih. Nah, ini yang mau saya tanyakan ya berikutnya nih. Ini kan ya sudah merencanakan nih Pak, mau ngajak anak-anak nih ya. Nah, setelah ngajak anak-anak nih, dan mereka juga belajar di jamnya jenengan nih, pada matematika, ya. Siapa Pak yang bisa membantu jenengan untuk membantu komitmen jenengan itu ngajak anak-anak. Yang mana kan mungkin anak ini apakah anak-anak wali jenengan atau bukan? Yang sering mengalami masalah ini Pak. Gimana Pak? Belum paham saya. Jadi gini Pak, yang mau saya tanyakan, anak-anak yang membuat masalah ini, apakah anak wali atau perwalian jenengan, atau bukan Oh, bukan. anak wali jenengan? Bukan. Saya bukan Bukan, wali. nggih. Oh, Bukan. bukan wali murid, nggih. Oke, bukan. Iya. Wali siswa ya. Wali kelas, Wali, nggih. Mohon maaf. wali kelas ya. Nggih, wali kelas, nggih. Nah, berarti siapa Pak yang bisa membantu jenengan nih Pak untuk mendukung jenengan untuk rencana kegiatan jenengan ini Pak? Supaya Ya nanti. bolehlah saya mengajak wali kelas ya. Eh, Hmm, mungkin wali kelas nanti, tapi kan wali kelas nanti mereka bisa nggak itu? mereka kan punya jadwal mengajar sendiri, masa suruh nungguin Hmm. suruh nungguin apa pembelajaran saya kan tidak mungkin juga saya kira. Oh enggak. Atau mungkin selain wali kelas ada lagi yang mungkin bisa Bapak minta bantuan untuk membantu jenengan supaya anak Paling bisa terjaga minatnya.
Kalau wali kelas mungkin saya bisa minta bantuannya ya ngasih masukan ke anak-anak. Mungkin bisa itu ngasih masukan ke anak-anak. Ya buat tolong itu eh, anak-anaknya jenengan itu bagaimanalah dikondisikan biar tidak begitu Dikondisikan. mungkin iya mungkin itu yang bisa bisa saya minta tolong kepada wali kelas. Tapi untuk pembelajaran sendiri untuk bagaimana melihat mereka antusias tidak, berpartisipasi aktif atau tidak, paham atau tidak, ya sesama guru matematika saya kira yang bisa saya ajak untuk berkolaborasi. Hmm. Uh, itu bagus banget loh Pak Nina bisa ngajak teman untuk kolaborasi, nggih. Paling nggak saling mengisi, nggih, seperti itu. Nah, dan setelah kita ngobrol-ngobrol tadi nih Pak, nggih, tentang masalah anak nih ya, saya melihat tadi di permasalahan dari minat anak yang kurang. Ternyata kan jenengan apa sudah bisa menemukan permasalahannya, dan pun punya solusinya, yaitu mencoba untuk membuat pembelajaran yang menarik dengan cara tadi salah satu contohnya mengajak anak belajar tentang trigonometri di luar kelas dengan penerapan langsung, terus tentang Iya, membuat kuisis G. Nah, itu kan sudah membuat target waktunya gitu Pak G. Nah, iya, terus jenengan juga ternyata punya komitmen dengan cara meminta bantuan teman-teman sejawat dan wali kelas juga gitu, untuk mengerjakan anak tadi. iya. Ya, yang akhir ini mau saya tanyakan, nggih, setelah kita obrolan tadi nih Pak, nggih, apa yang sudah Bapak dapatkan tentang masalah yang tadi kita bahas itu anak kurang minat di jam pelajaran Bapak jenengan. Dari obrolan ini yang saya dapatkan ya, saya jadi mengerti bahwa kita tidak melulu menyalahkan anak kalau mereka tidak antusias gitu ya dalam pembelajaran. Hmm. Ya, yang harus dikoreksi ya justru saya sendiri dan tadi eh, mungkin ya ini baru baru kemungkinan yang saya pikirkan saja mungkin karena cara mengajar saya yang masih monoton gitu, kurang menarik, masih kurang bervariasi begitulah. Eh, ya yang saya dapatkan saya ke depan akan membuat KBM pembelajaran itu yang lebih bervariasi, menarik bagi anak. Salah satunya ya dengan mengajak mereka keluar kelas tadi praktek langsung di lapangan. Mungkin itu akan membantu menambah antusiasme murid saya nanti. Luar biasa Pak Taufik. Jenengan sudah mengalami suatu pertumbuhan, nggih. Jenengan ibaratnya sudah tumbuh dalam proses pembelajaran dan saya bersyukur ini Bapak bisa menemukan kenali, nggih, bahwa ada yang kurang dalam diri kita dan kita berusaha memperbaiki. Saya salut kepada jenengan karena jenengan sudah mau tumbuh Pak nggih, sebagai guru dalam mendidik dan berpihak kepada murid. Dan setelah nanti jenengan melaksanakan kegiatan itu di kegiatan ngajak anak keluar kelas nih Pak nggih. Nah, ini kapan yuk kita ketemu lagi? Saya ingin tanya dan ngobrol sama jenengan mengenai hasilnya. Seperti itu Pak. Monggo, kapan yuk Pak kita ngobrol lagi? Ya, kira-kira 4 minggu lagi lah, Pak. Jadi pembelajaran itu sudah dilaksanakan, nanti saya ajak teman guru matematika kan untuk melihat Oke. pembelajarannya itu. Terus nanti ada ya saya ngobrol-ngobrol dengan rekan guru matematika juga tadi. Mm-mm. Mungkin nanti hasilnya kita bisa ngobrol ya sekitar 4 minggu lagi itu. Oke, siap. Setelah 4 minggu nanti kita ketemu lagi Pak ya. Siap, Kita Pak. kontak-kontak lanjut. Oke. Oke. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Taufik? Sepertinya sudah, Pak. Sepertinya sudah. Dan Sudah cukup. Oke. iya, saya bisa mulai aksi ini paling tidak Ya. membuat perencanaan ya RPP perencanaan pembelajaran untuk waktu 3 minggu Mhm. ke depan. Oke, siap. Saya tunggu Pak Taufik tentang perubahannya nih. Saya menjadi penasaran ini.
Ya, ternyata Pak Taufik juga membawa pergerakan perubahan di dalam kelas jenengan sendiri dengan metode pembelajaran yang menarik dan baik kepada murid. Terima kasih Pak Taufik. G. Kalau ada salah Iya, kata saya mohon maaf. saya Semoga makasih tunggu. Pak. G. Saya dari saya. Terima kasih Pak Taufik. Sekian dari Oke. saya.